Darling, you send me. Darling, you send me. Halo semuanya, nama saya Junaid Hendra Sakti. Saya tentunya dari teknik mesin. S1 saya mengerjakan tentang refrigerasi. Kemudian di studi saya di S2 saya mengerjakan computational fluid dynamics di sedimentasi, dan kemudian di S3 saya mengerjakan mengenai fiber dispersion menggunakan image processing. Saat ini saya bergabung di kelompok keahlian konversi energi, kemudian di lab thermal ataupun lab uap. Nah, kemudian bidang keahlian saya yang saya lakukan saat ini, saya melakukan di bidang geothermal, kemudian di mikrofluida, dan di passive cooling. Oke, seperti yang saya sebutkan, yang pertama mengenai geothermal. Ya, jadi tentunya teman-teman di sini tahu apa sih panas bumi ataupun energi geothermal. Energi geothermal sendiri dapat dimanfaatkan melalui dua cara, yaitu pemanfaatan langsung dan tidak langsung. Ya, tidak langsung itu yang kita sering dengar menjadi PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Saya lebih banyak berkecimpung di bidang untuk pemanfaatan langsung panas buminya. Ya, karena saya merasa itulah di mana kita bisa memberdayakan masyarakat dan juga suatu bidang yang sering dilupakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, yaitu pemanfaatan langsung. Jadi pemanfaatan langsung itu seperti apa? Jadi kita bisa lihat paling mudah adalah ketika kita pergi ke pemandian air panas, di mana pemandian air panas itu kalau Anda pergi ke Garut ataupun ke daerah di mana ada sumber panas bumi, yaitu adalah salah satu aplikasi langsung dari panas bumi. Aplikasi yang lain contohnya adalah pengeringan, drying, misalkan masih bisa digunakan. Kemudian juga ada misalkan refrigerasi dengan menggunakan sistem absorpsi, kemudian juga pompa panas ataupun geothermal heat pump. Jadi banyak saya melakukan penelitian di bidang pemanfaatan langsung atau bahasa Inggrisnya adalah direct use geothermal. Ya, saya merasa bahwa itu adalah salah satu yang kita bisa banyak sumbangkan ke masyarakat di Jawa Barat, ya, karena potensi di Jawa Barat cukup besar. Nah, yang kedua yang saya lakukan adalah yang saya sebutkan tadi adalah di bidang mikrofluida. Jadi contoh yang paling mudah saya selalu berikan yaitu ketika kita menggunakan ataupun melihat tubuh kita, yaitu saluran darah, ya, di mana manusia tidak mungkin ataupun makhluk hidup tidak mungkin hidup tanpa ada sebuah saluran. Ya, saluran darah, saluran air, saluran pembuangan, dan sebagainya. Ya, jadi di bidang yang mikrofluida ini aplikasinya sangat banyak sekali. Kalau adik-adik sering dengar nano, saya tidak masuk sampai ke sana ya, karena nano sudah ya sedang tren ya, kata-katanya ada nanofluida, nano heat transfer. Saya belum masuk ke sana ya, karena saya merasa di mikrofluida ini masih banyak yang belum dipahami oleh kita. Tidak hanya di ITB, tapi kita bicara seluruh dunia. Ya, jadi banyak hal-hal di mikrofluida sendiri. Ya, sebelum kita jam langsung ke nano, menurut saya di mikro sendiri yang kita harus lihat. Aplikasinya banyak. Ya, Anda rekan-rekan bisa lihat, bisa Google tentang mikrofluida. Ya, tidak hanya tentang saluran darah, tentang kesehatan, ya, bisa juga di elektronik dan sebagainya. Yang ketiga adalah tentang pendinginan pasif. Kita sering melihat tentunya rumah-rumah adat, ya, rumah-rumah zaman dulu. Jadi zaman dulu juga tentunya suasana iklim sudah merupakan iklim tropis. Dimana kalau kita lihat iklim tropis, ya, panas gitu ya, agak hujan gitu ya. Banyak kearifan lokal dari rumah-rumah tradisional itu sudah ada. Nah, saya coba tarik apa yang ada dari kearifan lokal tersebut menjadi sesuatu yang lebih ilmiah. Misalkan contohnya bentuk rumah panggung, di mana kita bisa lihat ada ruangan kosong di rumah panggung tersebut, di mana dia akan memberikan aliran udara ke dalam sekitarnya. Jadi pendinginan pasif atau passive cooling ini diharapkan dapat, karena tidak menggunakan AC yang dalam kutip adalah menggunakan energi listrik yang besar, ini dapat menolong penghematan energi. Apa sih yang dilakukan passive cooling juga, termasuk yang saya lakukan adalah melihat misalkan bagaimana kalau di atap itu ada lubangnya. Nah, kemudian juga tentang misalkan kemiringan atap misalkan. Jadi kalau adik-adik, mas-mas pernah masuk ke loteng gitu ya, tentunya bisa merasakan
panasnya di dalam. Itu adalah panas yang terakumulasi dari bawah rumah tersebut. Sekarang bagaimana caranya supaya panas itu bisa langsung dibuang? Itu masalahnya. Di rumah-rumah tradisional di Indonesia juga sudah banyak menerapkan yang sebetulnya kita tidak sadari saat ini. Nah, saya coba menggali, walaupun tentunya bukan berarti kita masuk ke rumah tradisional, enggak, tapi lebih ilmiah. Nah, jadi kira-kira seperti itu apa yang saya lakukan di fokus penelitian. Jadi bentuk dan kegiatan yang kita lakukan di lab, yaitu yang pertama adalah melakukan eksperimen. Kadang-kadang membutuhkan waktu persiapan yang lama, sementara pengambilan data bisa sebentar. Yang menarik dari eksperimen itu adalah tentunya kita harus masa persiapannya itu. Kadang-kadang kita harus membuat, mendesain, ke bengkel, ya, dan itu menarik karena semua yang kita dapatkan selama di kuliah di S1 itu harus diterapkan di sana. Ada darah, ada keringatnya di sana. Ya, sementara pengambilan data mungkin cuma 2 hari, 2 minggu, sebentar sekali. Persiapannya yang butuh lama. Nah, apa yang saya lakukan di eksperimen sebagai contoh, misalkan untuk pengeringan biji pala ataupun biji kopi. Kemudian eksperimen yang sedang juga saya lakukan dengan mahasiswa S3, kerjasama dengan Pak Dr. Iman, yaitu untuk pengukuran pressure drop ataupun head loss pada saluran nasal injektor, ya, menggunakan biodiesel. Nah, kemudian kegiatan yang kedua yang saya lakukan yaitu berupa simulasi CFD menggunakan ANSYS Fluent ataupun coding menggunakan MATLAB. Jadi kalau kita menggunakan ANSYS Fluent, kita cuma sebagai user, kita nggak tahu isi dalamnya. Walaupun harus paham fenomena apa yang kita gunakan. Namun juga dimungkinkan kita melakukan coding, ya, terutama tidak terbatas hanya MATLAB. Saya gunakan MATLAB karena banyak mahasiswa yang pahamnya MATLAB. Ada juga yang pakai C++, gitu, silahkan gitu ya, di mana kita membangun coding CFD-nya, membangun coding computational fluid dynamics menggunakan numeriknya. Jadi sesuatu yang kadang-kadang tidak ada di aplikasi di ANSYS ataupun ANSYS Fluent. Nah, contoh yang saya lakukan misalkan untuk ANSYS Fluent sendiri, misalkan simulasi pengondisian udara dengan humidifier misalkan. Sementara untuk penggunaan MATLAB dan melakukan coding, salah satunya adalah penelitian mengenai melihat potensi panas bumi dari sisa-sisa sumur minyak ataupun gas yang tua. Itu salah satu yang kita lakukan. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membuat perangkat lunak ataupun website. Ya, jadi perangkat lunak ini jangan dibayangkan kita besar seperti Microsoft Word, enggak. Ya, perangkat lunak ini yang paling, apalagi yang lagi tren saat ini adalah menggunakan aplikasi untuk Android. Jadi yang mahasiswa yang telah lakukan yaitu membuat software untuk Android. Ya, walaupun ada 1 atau 2 mahasiswa kita belum sampai masuk ke Play Store, unfortunately. Harapannya sih waktu itu saya bilang target kita sampai ke Play Store, tidak harus banyak pendownloadnya, ya, tapi minimal sampai Play Store. Nah, waktu itu nggak sempat. Atau bikin website, ya, ini juga saya kira menarik untuk bikin website. Jadi tujuan perangkat lunak ataupun software ataupun website itu tentunya untuk membantu user di tempat lain untuk lebih mudah pemecahan masalah. Jadi salah satu yang kita buat adalah contohnya perangkat lunak untuk optimasi pada penukar panas tipe Selenium yang menggunakan algoritma kelelawar misalkan. Kemudian juga ada misalkan kita melakukan simulasi sedikit tuh pengontrolan sistem temperatur air kolam budidaya ikan mas misalkan. Saya coba juga masuk ke dalam kontrol untuk pemanfaatan langsung panas bumi. Nah, kemudian yang keempat, saya juga melakukan perancangan alat ataupun prototipe khususnya untuk di sini pemanfaatan panas bumi. Ya, contohnya adalah misalkan kita bikin prototipe untuk demo pengolahan kopi. Untuk kerjasama yang kita lakukan untuk kegiatan ini untuk direct use atau pemanfaatan langsung panas bumi, biasanya kadang-kadang saya kerjasama dengan teman-teman di FTTM, terutama di Prodi Panas Bumi. Nah, kemudian juga untuk penelitian yang saya lakukan tergantung dana yang diberikan saat ini, ada misalkan program P2MI, misalkan bersama dengan Pak Iman untuk penelitian tentang perhitungan pressure drop pada bahan bakar nabati di saluran mikro. Nah, kemudian kerjasama industri, karena ini kadang-kadang tergantung ada, tergantung enggak gitu ya. Jadi memang tidak bisa dijanjikan saat ini. Cuma ya kalau ada biasanya saya mengajak mahasiswa. Nah, kemudian juga untuk kerjasama fakultas lain, kadang-kadang dengan STAY,
untuk terutama untuk misalkan programming coding lah misalkan. Jadi itu kira-kira kerjasamanya. Kira-kira apa sih capaian yang akan saya lakukan gitu ya. Kadang-kadang tergantung mahasiswa ya. Ada mahasiswa yang inginnya bikin alat. Kemudian kalau bikin alat ya misalkan seperti desain. Saya selalu menekankan bahwa bikin alat itu mudah, tapi yang susah adalah melakukan desain dengan benar. Jadi begitu mendesain dengan benar, Anda sudah punya gambar teknik yang paling akhir, itu sudah bisa dibuat di mana saja ya, selama kertas itu ada. Jadi saya selalu menekankan proses desain yang benar. Kalau bikin alat, Anda bisa ke bengkel, kikir-kikir, jadi ya. Tapi filosofi desain itu yang selalu saya tekankan. Karena saya sudah lihat banyak teman-teman dosen bikin alat, terus bingung alatnya mau diapain ya. Sudah jadi gitu ya, dijual nggak bisa, ya mungkin masih karena bentuknya prototype, akhirnya memenuhi lab. Ya, itu yang saya nggak inginkan. Saya lebih suka mahasiswa melakukan perancangan dengan proses yang benar. Sementara alatnya itu bisa dibuat, saya kira tidak sulit. Ya, ada taruh itu ke bengkel, itu bisa. Kemudian juga kadang-kadang ada mahasiswa yang ingin nulis paper. Jadi banyak sekali, tentunya kita bisa lihat ada seminar nasional, seminar nasional yang dilakukan oleh ITB ataupun pihak luar. Ya, jadi ada kadang-kadang mahasiswa pengen, Pak saya pengen sesuatu yang challenge gitu ya, bikin nulis paper ya silahkan. Ya saya akan bantu. Ya bahasa Inggris saya nggak jelek-jelek amat lah untuk bantuin ya. Jadi saya kira itu. Jadi kalau kita lihat untuk merangkum apa yang saya lakukan, ya visi saya sebenarnya ada dua bidang, kesehatan dan juga energi. Jadi kesehatan karena saya lihat bahwa banyak sekali penyakit di kita ini butuh pemahaman tentang mikrofluida. Kalau mas-mas, mbak-mbak pergi ke dokter ataupun punya teman di fakultas kedokteran, bisa ditanya lah, jadi seberapa paham mereka tentang saluran mikrofluida. Contoh turbulensi, mereka paham bahwa jangan sampai ada turbulensi di dalam saluran darah kita. Tapi tentunya yang paham tentang turbulen banget gitu ya, bukan orang kedokteran. Yang tahu mungkin orang sipil bahkan ataupun orang teknik mesin. Jadi banyak potensi di sana. Makanya saya ambil kedepannya, jauh kedepannya saya ingin kontribusinya ke bidang kedokteran ataupun kesehatan masyarakat. Nah, kemudian visi yang kedua adalah tentang energi, terutama tentunya yang saya sedang lakukan yaitu energi di bidang geotermal untuk penguatan langsung panas bumi. Karena visi kedepannya menurut saya pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan terlalu banyak memberikan harapan di bidang pemantauan langsung. Mereka sibuk mencari sumber panas bumi untuk pembangkitan listrik. Jadi saya merasa kita dapat berkontribusi ya banyak ya di bidang untuk energi terutama pemantauan langsung panas bumi. Jadi itu dua visi saya. Sementara juga tentunya visi energi dan visi kesehatan itu yang mungkin saya masih 20 tahun gitu ya akan juga memiliki kontribusi ataupun merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Oke, sebagai penutup saya kira bahwa tugas akhir ini bukan hal yang susah gitu ya sebetulnya. Yang penting selalu muncul, selalu ngajak dosen untuk bicara. Jangan sampai Anda hilang. Jadi masalah bagi kami dosen tuh ketika mahasiswa tuh menghilang, nggak tahu kemana, ditanya ke teman angkatannya, nggak tahu juga. Nah itu masalah. Jadi untuk tugas saya rasa ini adalah sesuatu yang pengalaman yang akan menyenangkan. Kemudian juga apalagi ada tantangan nih, masa-masa pandemik, ada tugas akhir yang kadang-kadang kalau eksperimen dibawa ke kosan gitu ya, dibawa ke rumah gitu ya, kemudian ada ngukurnya di rumah. Nah itu bagi saya nanti, bagi Anda juga mungkin kalau kita lihat untuk tahun ke depan ada lihat kelas flashback bagaimana, wah waktu saya kuliah itu lihat pembimbingannya kagak pernah gitu ya, disuruh pembimbing eksperimen di rumah ya, ataupun melakukan programming. Saya kira itu menjadi hal yang menarik di masa-masa seperti ini. Ya saya kira itu, jadi tetap semangat terhadap tugas akhir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama Anda tidak menghilang. Ya kalau menghilang, dosen juga bingung nyari Anda kemana, apalagi masa-masa pandemik seperti ini, bingung dosennya. Mahasiswa ada di mana? Di Medan. Tanya ke angkatan, teman angkatannya nggak tahu Pak. Jadi kuncinya itu, jangan menghilang. Saya kira itu, selalu sehat semuanya, dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.